penyakit pada bayi baru lahir. Hai Bunda, kembali di channel Ibu Bayi Sehat. Inilah 10 penyakit bayi baru lahir yang harus diwaspadai. Ada banyak orang tua yang selalu cemas soal kesehatan bayinya yang baru lahir. Hal ini wajar terjadi sebab ia belum bisa mengutarakan apa yang dirasakan. Sakit sekecil apapun bisa memicu gangguan serius jika tidak segera ditangani. Munculnya penyakit pada bayi baru lahir ini diakibatkan oleh kondisi imun bayi yang memang belum stabil. Selain itu, bayi juga masih menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar rahim. Nah, berikut ini merupakan penyakit bayi yang baru lahir. 1. Perut gembung yang terjadi karena gas berlebihan. Bayi baru lahir memang memiliki perut yang menonjol. Tapi kalau perut si kecil terasa keras dan bengkak di antara jam makan, maka waspadalah. Kondisi seperti ini terjadi karena adanya gas berlebih atau konstipasi. Namun bengkaknya perut bayi juga mengindikasikan penyakit serius lainnya seperti distensi perut. Distensi perut adalah penumpukan zat atau gas cair di dalam perut yang menyebabkan perut atau pinggang mengembung hingga ukurannya melebihi lingkaran normal. Kejadian ini biasanya merupakan gejala dari suatu penyakit atau adanya pengurangan fungsi anggota tubuh. 2. Kulit kebiruan bisa menjadi pertanda apnea. Hal yang normal jika bayi baru lahir memiliki warna kulit kebiruan, tapi ini akan memudar seiring dengan meningkatnya sirkulasi darah. Biasanya ini terjadi di area kaki, tangan, serta mulut dan lidah ketika si kecil menangis. Seiring berjalannya waktu, warna kulit kebiruan ini akan hilang dengan sendirinya. Namun bila warna kulitnya tidak kunjung berubah menjadi merah muda atau pink, maka konsultasikan kepada dokter karena bisa jadi si kecil mengidap apnea. Kondisi ini dikhawatirkan akan membuat bayi mengalami penghentian pernapasan selama 15 hingga 20 detik. Bayi yang mengalami apnea biasanya karena ada masalah jantung yang membutuhkan tindakan medis. 3. Penyakit kuning membuat bayi harus dijemur di bawah matahari pagi. Kebanyakan bayi baru lahir memiliki kadar bilirubin yang tinggi, sedangkan organ hati mereka masih belum berkembang sempurna. Penyakit kuning dialami bayi baru lahir akan terjadi pada hari ketiga setelah dilahirkan. Kemudian pada hari ke-10 penyakit itu akan hilang dengan sendirinya. Sedangkan untuk bayi prematur, penyakit kuning dapat berlangsung sekitar 2 minggu. Untuk meredakan kuning pada bayi, caranya itu hanya dengan menjemur bayi di bawah sinar matahari pagi selama 30 menit. 4. Gangguan pernapasan dapat diatasi dengan tetesan salin atau larutan garam. Gangguan pernapasan ini umumnya lebih beresiko dialami bayi yang terlahir prematur. Biasanya butuh waktu beberapa jam bagi bayi baru lahir untuk dapat bernapas dengan normal. Namun kalau ia tampak kesulitan bernapas, maka periksa hidungnya. Bunda dapat mengatasi gangguan ini dengan tetesan salin atau larutan garam. Tapi bila bayi terdapat gejala napas cepat, hidungnya dapat mengembang empis, muncul bunyi mirip dengkuran saat bernapas, kulit kebiruan yang tidak kunjung pudar, maka segeralah Bunda berkonsultasi dengan dokter. 5. Muntah berwarna hijau bisa jadi pertanda infeksi. Memang normal bila si kecil memuntahkan susu yang ia minum, namun ini bisa menjadi tidak normal bila frekuensinya sering. Untuk mencegahnya, pastikan kalau bayi tidak alergi ASI atau mengalami intoleransi laktosa. Bayi juga perlu dirangsang agar bersendawa selagi minum susu. Bayi yang muntah dan berat badannya di bawah ideal sebaiknya diperiksakan ke dokter dan amati juga muntahnya. Kalau berwarna hijau, maka bisa jadi karena infeksi. 6. Kolik biasanya sembuh ketika bayi berusia 3 bulan. Periksalah apakah si kecil mengalami alergi. Jika ia minum ASI, perhatikan apakah Bunda makan makanan tertentu beberapa jam sebelum memberikan ASI. Jika si bayi minum susu formula, mungkin ia alergi terhadap kandungan susu formula yang diminumnya sehingga menyebabkan kolik. Untungnya kebanyakan kasus kolik sembuh dengan sendirinya karena bayi mencapai usia 3 bulan. Namun apabila kolik terus berlanjut setelah usia bayi 3 bulan, maka harus dilakukan diagnosis apa yang menjadi penyebab kolik. Tanda bayi mengalami kolik ialah ketika bayi menangis secara terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Biasanya hal itu karena bayi merasa tidak nyaman, tapi ia tidak bisa mengungkapkannya.
7 penyakit kulit disebabkan oleh ruam, popok, dan dermatitis seborrhoik. Kulit bayi baru lahir sangat sensitif, oleh sebab itu mereka beresiko terkena beberapa penyakit kulit. 1. Ruam popok. Cegahlah dengan mengganti popoknya secara rutin. Gunakan krim, cucilah popok kain dengan deterjen lembut yang bebas pewangi dan pewarna. 2. Dermatitis seborrhoik. Tips mencegahnya adalah dengan menggunakan sampo lembut dan cucilah rambut si kecil setiap hari. 8. Anemia pada bayi terjadi jika sang bunda juga mengalaminya. Penyakit anemia yaitu karena kekurangan hemoglobin yang mana menunjukkan tingkat oksigen dalam darah rendah dan darah kental. Bayi yang terlahir dari bunda yang mengidap anemia akan beresiko alami anemia juga. Anemia harus segera diobati, jika tidak, resikonya akan fatal. 9. Batuk dapat menjadi pertanda gangguan pencernaan atau paru-paru. Bayi baru lahir juga bisa batuk kalau ia minum terlalu cepat, akan tetapi kalau batuknya tidak kunjung berhenti atau ia sering muntah saat diberi makan, segera kunjungi dokter. Gejala ini bisa jadi pertanda gangguan pencernaan atau paru-paru. Bunda juga mesti memeriksakan anak ke dokter bila batuknya intens, khususnya di malam hari. 10. Demam di atas 38,8 derajat Celcius bisa memicu kejang. Demam pada bayi baru lahir sebenarnya merupakan tanda kalau tubuhnya sedang melawan infeksi. Oleh karenanya, demam ringan tidak perlu penanganan khusus. Lain halnya ketika bayi demam tinggi yakni di atas 38,8 Celcius. Penyakit ini bisa memicu kejang, bayi mengalami demam tinggi dan berpotensi merusak otaknya. Nah, itulah 10 jenis penyakit bayi baru lahir yang perlu Bunda waspadai. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.